Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fahri Zalmun Arfa, profesi saya sebagai seorang gizi. Saya merupakan peserta pembekalan Nusantara Sehat Timdes ke-18. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bela negara perihal pengangkutan orang luka. Teman-teman sekalian, pada prinsipnya pengangkutan orang luka merupakan suatu tindakan untuk memindahkan korban dari tempat kecelakaan yang terjadi menuju tempat yang lebih aman. Sebelum dipindahkan, korban harus diperhatikan dulu, terutama pada bagian-bagian yang mengalami cedera. Kemudiannya, ketika dilakukan evakuasi, korban tersebut dalam keadaan yang siap untuk diangkut. Pengangkutan orang luka sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengangkutan luka oleh 1 orang, pengangkutan luka oleh 2 orang, pengangkutan luka oleh 3 orang, dan pengangkutan luka oleh 4 orang. Dalam video kali ini kita akan membahas spesifik terkait dengan pengangkutan luka oleh 1 orang. Rekan-rekan sekalian, pengangkutan luka oleh 1 orang terbagi menjadi beberapa teknik. Teknik yang pertama adalah teknik menjulang, yang kedua adalah memapa, yang ketiga adalah membopong, dan yang terakhir adalah menggendong. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, yakni adalah teknik menjulang. Teknik menjulang dilakukan dengan cara mengangkut, dalam hal ini adalah penolong, dengan posisi jongkok. Menyisipkan tangannya di bawah ketiak penderita yang tidur terlentang. Kemudian pengangkut mengangkat penderita lalu didudukkan di atas pahanya. Setelah itu, sisipkan tangan kanan pengangkut di bawah di antara kedua kaki penderita. Tangan kiri menahan tangan penderita, kemudian tangan kanan mengangkut memegang tangan penderita. Lalu, tangan kiri pengangkut tertumpu ke tanah dan mulai berdiri. Setelah itu, betulkan penderita dan usahakan tulang kemaluan penderita itu terletak di pundak penolong. Setelah itu, mulailah berjalan secara perlahan. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian bahwa keuntungan dari teknik ini adalah dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun tidak sadar, serta proses pengangkutannya sangat sederhana sehingga dapat dilaksanakan secara cepat. Adapun kerugian dari teknik ini adalah jarak tempuh yang sangat terbatas, hanya sampai dengan 300 meter. Kemudian rawan cedera bagi pengangkut, terutama pada bagian atau medan yang tidak rata. Perlu diketahui bahwa ada larangan-larangan tertentu untuk orang tidak boleh dilakukan menggunakan teknik ini, yakni adalah korban dengan dugaan cedera pada tulang belakang, cedera dengan dada, gangguan pernapasan, serta cedera perut dengan pendarahan yang hebat. Yang kedua adalah teknik memapa. Pengangkut mengambil posisi berdiri di samping tungkai penderita yang sakit, sedangkan tungkai penolong disandarkan pada belakang tungkai si penderita. Setelah itu, satu tangan penolong memegang pergelangan tangan penderita, dirangkul melalui tengkuk dan dipegang. Lalu, tangan pengangkut yang lain merangkul pinggang penderita dari belakang. Setelah itu, teman-teman sekalian, penderita disuruh berjalan, penolong mengikuti, dan tidak boleh mendahului. Adapun keuntungan dari teknik ini adalah prosedur pengangkutannya yang sangat sederhana, sehingga dapat dilakukan dengan sangat cepat. Yang kedua, jarak tempuh relatif jauh sesuai kemampuan daripada korban tersebut. Adapun kerugian dari teknik ini adalah tidak dapat digunakan untuk pengangkutan korban yang tidak sadar atau terlalu lemah sehingga tidak mampu untuk
berdiri. Adapun larangan-larangan ini tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera tulang belakang, serta tidak boleh dilakukan pada korban dengan dugaan cedera patah tulang. Yang ketiga adalah teknik membopong, yakni penderita didudukan di atas paha penolong, lalu mengangkut mengapunya, yakni tangan penolong di bawah kedua paha penderita, sedang tangan yang lain merangkul di belakang punggung daripada penderita itu sendiri. Lalu penderita merangkul penolong. Setelah itu penolong berdiri secara perlahan-lahan. Keuntungan dari teknik ini dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun korban yang tidak sadar. Samping itu, proses pengangkutannya sederhana sehingga dapat dilakukan dengan sangat cepat. Adapun kerugian daripada teknik ini bahwa jarak tempuhnya yang terbatas, hanya sampai lebih kurang 50 meter. Yang kedua, rawan akan cedera bagi para pengangkut, terutama pada medan yang tidak mendukung atau medan yang tidak rata. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, adalah teknik menggendong. Teknik menggendong ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, menggendong dengan cara biasa dan menggendong dengan cara rangsel. Menggendong dengan cara biasa dapat dilakukan pada penderita atau korban yang sadar dan kuat untuk memegang pengangkut, serta tidak mengalami luka di bagian tertentu dan tidak mengalami cedera atau patah tulang di bagian-bagian tertentu. Kemudian adalah menggendong dengan cara ransel. Langkah pertama yang dilakukan adalah gunakan dua buah couple ring yang diperpanjang dan disambung. Kemudian yang kedua, tempatkan sambungan couple ring tersebut di bawah paha dan punggung penderita pada posisi yang terlentang. Yang ketiga, buka kedua kaki penderita secukupnya. Lalu penolong terlentang di atas penderita di antara kedua kaki penderita sambil memasukkan sosok kopel ke kedua tangan penolong seperti menggendong ransel. Yang keempat, buka atau pegang kedua tangan penderita, dilanjutkan berguling ke siap tiarap sehingga posisi penderita berada di atas tubuh penolong. Yang kelima, penolong berusaha untuk berdiri atau meletakkan penderita kebalikannya. Perlu diketahui bahwa keuntungan dari teknik ini dapat digunakan untuk mengangkut korban yang sadar maupun korban yang tidak sadar, serta jarak tempuh yang relatif jauh, yakni sampai dengan 3000 meter. Adapun kerugian daripada teknik ini adalah rawan cedera bagi para pengangkut, terutama pada medan yang tidak rata atau tidak. Itulah beberapa teknik pengangkutan orang luka satu orang. Saya berharap teknik ini dapat kita implementasikan atau kita interpretasikan di kehidupan kita sehari-hari. Barangkali dalam suatu perjalanan kita menemukan korban kecelakaan yang membutuhkan pertolongan, ilmu ini dapat kita praktekkan di lapangan. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam